Jangan dikecewakan Allah. Nah, jangan kecewakan Allah. Maka hati-hati dalam berdoa. Jangan mengecewakan Allah. Dan Allah Maha Adil. Walaupun Allah itu penguasa, Maha Pemaksa, tapi Allah Rahman dan Rahim. Punya welas asih. Allah bisa mengadab, tapi Allah terbuka pengampunannya seluas-luasnya. Nah, itu yang kita harus manfaatkan. Nah, maka jaga perbuatan kita, jangan sampai membuat Allah ini. Karena yang butuh itu kita. Allah nggak butuh kita. Kita mau baik, nggak ngaruh sama Allah. Apakah kita baik, kemudian Allah semakin besar itu kebaikannya? Nggak ada, nggak ngaruh. Kalau kita melakukan kejelekan, justru yang rugi kita. Dan tidak mengurangi kebaikan Allah. Seandainya makhluk sedunia semuanya kafir, nggak mau ibadah kepada Allah, nggak mengurangi kebesaran Allah. Nah, karena hakikatnya Allah nggak butuh sama makhluk. Nah, justru kitalah yang butuh Allah. Perbaikilah hubungannya dengan. Terus kalau kita saat ini masih kadang-kadang nggak baik, perbaiki terus, perbaiki. Minta petunjuk kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Gitu. Banyak latihan, Mas. Butuh banyak latihan. Begitu. Monggo, ada lagi? Ya, monggo. Ya. Yang mungkin itu ada banyak manfaat baik dari apa namanya badan maupun keuangan. Tapi pada saat yang lain di mungkin disebutkan yang tidak diskusi penting ataupun di bagian yang tidak banyak manfaatnya dan mungkin tidak banyak apa namanya hasil yang signifikan. Terus kadang merasa apa namanya kurang bersyukur ataupun merasa kurang dengan ketika diperhatikan yang di bagaimana untuk tadi menjaga posisi kita di hadapan. Pertama, ma'rifatullah, bahwa Allah Sang Raza, Maha Pemberi rezeki, dan menjamin rezeki semua makhluknya. Semua makhluknya sudah dijatah rezekinya dengan caranya, bukan cara kita, bukan kemauan kita, tapi kehendak dan kemauan Allah. Maka kalau memang itu bukan rezeki kita, kita kejar semati-matinya, nggak akan dapat. Keyakinan ini harus kita. Tapi kalau memang itu memang rezeki yang untuk kita, kita nggak ngejar, dia datang sendiri. Dengan cara apa? Allah yang mendatangkan itu melalui makhluknya. Artinya apa? Kita harus yakin bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita disuruh ikhtiar dan ikhtiar. Apapun ikhtiar bentuknya terserah. Bisa berdoa, doa itu bagian dari ikhtiar. Ada satu kisah. Orang ini ingin uji, benar nggak sih kalau memang rezeki teko, memang Allah jamin rezeki dia datang sendiri, dia nyoba. Akhirnya dia jadi wali. Apa? Dia ingin menguji kalau memang Allah menjamin rezeki saya dapat makanan, saya yakin akan ada makanan. Nah, kemudian dia masuk ke hutan. Di hutan itu ada gua. Nah, kemudian dia masuk di gua itu, dia berpikir sama Allah.
Ya Allah, kalau memang kau datangkan rezeki, yakin kau datangkan. Kalau memang saya dapat rezeki, kau yakin kau datangkan. Ternyata apa? Betul. Ternyata ada kafilah pedagang bahasanya ya. Pedagang lewat hutan itu, kemudian udanan. Jadi Allah menyeting itu gitu. Pedagang ini lewat hutan kehujanan. Kira-kira tak kehujanan terus-terus. Cari tempat berteduh. Tak kalah nyari tempat berteduh, ketemu gua kui. Masuklah ke gua. Tak kalah mereka bertiga antara dua bertiga lebih dari satu. Nah, masuklah di situ dengan membawa barang-barangnya. Ngiyuk di situ lihat ada orang menembuai. Nah, dikir kan dia kayak semedi itu dikir. Dia dikirnya, ya Allah, kalau memang kau kasih rezeki pasti kau datangkan. Oh, gitu. Ternyata apa? Tatkala para pedagang ini masuk mendapati dia, apa? Ternyata Allah yang menggerakkan mereka. Ini kok diam saja, Pak, diam aja, jawil-jawil diam aja. Wah, mungkin dia kelaparan, dikasih makan dia nggak gerak. Mereka kelaparan sudah kaku ini berapa hari. Akhirnya dipegang, mulutnya dicangap, bahasa dicangap itu dipaksa mau dikasih makanan gitu. Tatkala dipaksa mau kasih makanan, dia kemudian apa? Dia ketawa, dia ketawa terbahak-bahak. Jadi dia membuktikan bagaimana Allah menjata rezekinya. Tatkala ketawa terbahak-bahak itu kan malah bingung loh. Para pedagang itu bingung. Akhirnya apa? Cerita apa yang dia alami. Baru paham para pedagang tadi itu. Nah, itu satu kisah. Jadi hakikatnya segala sesuatu kalau memang itu terkait dengan rezeki, rezeki itu macam-macam. Nah, sudah ditentukan oleh Allah. Maka tinggal kita lakukan, berusaha. Kalau memang itu rezekinya, kita akan dapatkan. Kalau itu tidak berupa duit, akan berupa yang lain. Jadi pasti. Nah, keyakinan itu harus. Sehingga apa? Ya tentunya tetap dimanage ya, tidak sekedar apa bahasanya itu. Kalau memang sesuatu itu apa bisa dirembuk, bisa. Karena ikhtiar itu kita nggak tahu ikhtiar yang mana yang kemudian Allah memberikan banyak rezeki untuk kita. Jadi inti bahwa rezeki sudah ditentukan, caranya pun sudah ditentukan. Nah, sebagaimana tadi itu caranya ditentukan. Kalau memang nggak rezeki, dioyak nggak akan dapat. Nah, dikejar sampai setengah urip nggak akan dapat. Apalagi mati setengah urip irawan. Tapi kalau emang rezeki, nah, bahkan bisa datang sendiri. Allah menggerakkan orang-orang atau apapun yang Allah perintahkan untuk mendatangkan rezeki itu. Nah, keyakinan itu harus. Karena kita protes tidak mungkin bisa. Oh, Allah yang menentukan. Nah, Allah yang menentukan dan tidak boleh kita menyalah-nyalakan orang yang misalnya kecelakaan gitu. Oh masih gelap kecelakaan. Bos takut hati-hati loh. Gitu. Tapi kalau memang Allah menghendaki begitu, banyak yang olahraganya bahaya. Tapi kalau Allah menghendaki mereka selamat, ya selamat. Tapi saya hati-hati karena harus minggir-minggir, ketabrak ya. Gitu? Iya, artinya apa? Karena kehidupan itu sudah ditentukan semuanya oleh Allah. Dan itu bagian dari rezeki makhluk masing-masing. Begitu. Wonten boleh boleh. Harus angkop dengan di. Ya. Saya tahu apa
Ya kalau hikmah pasti seluruh dinamika kehidupan kita itu perlu hikmah asal kita mampu mengambil hikmahnya. Tinggal kita mampu ma'rifatullah, kemudian kita nyambung, kenapa ya Allah menentukan saya seperti ini? Pasti ada hikmahnya semuanya, pasti. Nah, gitu. Tinggal kitanya yang kemudian merenungkan, kemudian mengambil banyak evaluasi, memperbaiki diri. Jadi pasti semua ada hikmahnya. Nah, siapa yang bisa ngambil hikmah? Dia derajatnya mendekati wali. Tapi bagi kalau orang nggak bisa ngambil hikmah, maka gampang putus asa, bahkan dia selalu nggak bisa merasakan kebahagiaan hidup, selalu susah dan susah, artinya dia masih belum dekat dengan Allah, belum bisa mengenal Allah. Pasti semua ada hikmahnya. Ambil hikmahnya. Usaha dadi-dadi itu bagian dari kehidupan kita, sudah ada tulisannya di sana. Jadi nasib kita itu semuanya juga ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kapan kita lahir, kapan kita jalan, masa langsung jalan, lahir, berangkat, jalan, kemudian lari, terus kemana saja, sudah tertulis semua. Kapan rabi, kapan rabi-rabi, ada semua tulisan. Jadi belum ditentukan oleh Allah bisa ketemu jodohnya, acara bola balik tahu jadi. Karena belum ditemukan oleh Allah. Tapi kalau sudah ditentukan, karepe ragilem ketemu, akan dipaksa. Nah, artinya apa? Karena sesuai dengan skenario. Jadi Allah itu sudah mengenal skenario kehidupan kita semua. Nah, pemahaman ini bagian dari ma'rifatullah. Kita akan ketemu siapa saja, ketemu orang, oh dengan ini, kadang baik, kadang enggak, ketemu malah nipu, ketemu ini, semua sudah ditulis sama Allah. Kalau enggak ada tulisannya, enggak akan bisa. Sudah ada tulisannya di sana semua. Gitu. Iya termasuk ono sing nikah mati, ganti meneh mati meneh, nikah meneh mati meneh sampai ping 5. Jadi itu semua sudah ada tulisannya di sana. Bukan karena dia bawa sial, bukan sih bawa sial, nggak ada makhluk itu nggak bisa membuat sial, nggak ada. Betul, jadi nggak ada makhluk memberi sial, nggak mungkin, itu semua kehendak Allah. Jadi kalau memang Allah tidak mengendaki kita dapat kecelakaan, dapat sesuatu yang nggak enak, nggak akan bisa. Makhluk itu nggak akan mampu memberi kita celaka, walaupun sedunia bersepakat nyelakain kita, Allah tidak mengendaki, nggak akan bisa. Oh, ini bagian dari kehendak apa? Ma'rifatullah. Keyakinan ini harus ada dalam diri kita. Kalau enggak, ya protes-protes kalau Gusti Allah. Iya, sombat sambat. Aduh, oke. Pun jam 9. Oke. Kata nekat saya kita aturaken estu tasih kata kekirangan pun mugi-mugi kula panjenengan semakin paham terhadap Allah, kita semakin mengenal benar-benar sehingga semua kehidupan kita hakikatnya ditentukan oleh Allah. Kita sendiri nggak mampu menentukan kehidupan kita, kita hanya bisanya ikhtiar, dan ikhtiar hasilnya Allah lah yang menentukan. Kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kunta katabta alayya syakwatan au dan famhuhu fa innaka tamhu mata sya'u wa tusbitu wa indaka umul kitab faj'alhu sa'adata
wa maghfiratan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.